Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series belajar Golang yang ke-7. Di video kali ini, kita akan belajar sebuah struktur data yang disebut dengan slice. Oke, seperti biasa kita langsung mulai aja. Kita akan mulai dari outline materi pada video kali ini. Oke, setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman akan mengetahui pengertian dari slice. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mengetahui alasan kenapa kita menggunakan slice. Dan yang ketiga, teman-teman akan bisa untuk membuat atau menginisialisasi sebuah slice. Dan yang keempat, teman-teman dapat mengakses elemen dari slice. Oke, kita mulai dari alasannya. Yang pertama, kenapa kita menggunakan slice? Yaitu slice ini merupakan sebuah struktur data yang dinamis. Jadi, kalau misalnya dinamis, berarti itu ada hubungannya juga dengan fleksibel. Kalau misalnya array, itu dia memiliki jumlah yang fix ya. Misalnya kita deklarasi jumlahnya itu 10, berarti kita nggak bisa fleksibel nih, atau nggak bisa secara dinamis mengubah ukuran dari array itu. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya slice. Kemudian, selain slice ini dinamis dan fleksibel, slice ini juga punya fungsi bawaan atau function bawaan seperti function len, function copy, function append, dan function-function lainnya juga. Kemudian kalau kita bahas konteksnya itu Golang, biasanya lebih banyak programmer Golang menggunakan slice, atau slice ini lebih umum digunakan dibandingkan dengan array. Ya, alasannya karena tadi ya, slice ini dinamis, kemudian slice ini fleksibel. Oke, itu alasan kenapa kita menggunakan slice. Mungkin buat teman-teman udah penasaran nih ya, kayak apa sih pengertian dari slice ini gitu, atau benda apa sih slice ini. Oke, kita akan bahas. Jadi, slice ini merupakan struktur data yang mereferensikan elemen dari array. Nah, buat lebih detailnya nanti kita akan bahas ya di sepanjang video ini. Jadi untuk sekarang teman-teman cerna dulu pengertian ini gitu ya. Oke, kemudian slice ini memiliki ukuran yang dinamis. Artinya kita bisa mendefinisikan ukuran slice ini dengan tanpa jumlah gitu ya. Jadi ketika kita pengen bikin slice, kita nggak perlu tulis dulu nih ukurannya berapa gitu ya. Jadi dia akan lebih dinamis. Kemudian slice ini yang gokilnya adalah dia dapat dibuat dari sebuah array atau dapat dibuat dari slice lainnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya slice, kita dapat membuat slice yang baru gitu. Kemudian ini ada contoh dari slice. Misalnya kita punya variabel s, kemudian kita tuliskan sintaksnya itu yang pertama kurung siku, yang kosong, kemudian tipe datanya gitu. Nextnya, kalau misalnya kita udah bikin variabel ini, terus sebelum kita inisialisasi, maka nilainya itu akan bernilai nil, dan panjangnya itu akan 0. Nah, kalau yang contoh ini, kalau kita cek, itu nilainya akan nil, kemudian panjangnya itu akan 0. Nah, ini pengertian dari slice. Oke, kalau kita coba lihat di prakteknya, misalnya di sini kita bikin sebuah function s, kita bikin sebuah variabel s, kemudian kita tulis kurung siku, kemudian tipe datanya misalnya integer. Nah, kalau kayak gini, ketika kita print, kita akan coba lihat panjangnya berapa. Kita jalankan di terminal. Nah, dia akan bernilai 0 ya untuk panjangnya. Nah, ini terkait dengan slice yang udah kita bikin. Oke, nextnya adalah gimana sih cara membuat slice gitu ya, yang ada isinya. Kalau tadi itu mungkin masih bernilai nil dan panjangnya itu 0. Nah, untuk membuat slice, kita bisa menggunakan cara yang pertama itu, caranya sama seperti array. Jadi kita bikin variabel, kemudian kurung siku, kemudian tipe datanya, dan kurung kurawal, dan nilainya.
Nah, perbedaannya terdapat pada jumlah elemennya. Kalau di array, kita pasti tulis jumlah elemennya berapa, misalnya 10, 5, atau 3. Nah, kalau di slice ini, kita nggak perlu bikin jumlah elemennya. Kita coba lihat contoh di sini ada variabel menu, kemudian kurung siku, string, dan nilainya. Nah, di sini kita nggak melihat nih bahwa ada yang namanya jumlah elemen. Kalau misalnya teman-teman lihat sebuah variabel seperti ini, maka ini merupakan sebuah slice. Tapi kalau di sini ada angka 10, ada angka 5, nah itu bisa kita sebut sebagai array. Nah, ini cara kita untuk membuat slice. Oke, cara lainnya, teman-teman bisa menggunakan sebuah built-in function. Di sini ada sebuah function bawaan yang namanya itu adalah make. Nah, fungsi make ini akan mengalokasikan sebuah array dengan nilai 0 dan mengembalikan slice yang merujuk ke array itu. Tadi di pengertiannya teman-teman ada lihat ya, ada yang namanya mereferensikan gitu ya. Nah, itu artinya sama dengan merujuk ke array-nya gitu. Nah, kalau di contoh ini kita punya sebuah variabel nums, kemudian kita panggil function make, dan di dalamnya ini kita definisikan 3 parameter gitu atau 3 argumen gitu ya. Yang pertama tipe datanya, kemudian yang kedua ini kapasitinya, yang kedua ini panjangnya, dan yang kelima ini kapasitinya. Nah, kalau panjangnya 3 berarti kita bisa bikin sebuah nilai sebanyak 3 gitu. Nah, kalau misalnya capacity ini merupakan kapasitasnya gitu. Kalau misalnya kita bikin panjang 3 berarti kita masih ada 2 yang kosong nih gitu ya. Karena kapasitasnya 5 berarti masih ada 2 ruang gitu atau 2 nilai gitu. Nah, ini bedanya antara panjang dan kapasitasnya. Oke, next kita lihat cara lainnya adalah kita bisa membuat slice dari sebuah slice yang lain gitu ya. Nah, di sini kita udah punya slice menu, kemudian di bawah kita bikin lagi nih sebuah slice yang baru gitu dengan nama new menu. Nah, ini cara kita untuk membuat slice. Kita coba praktek aja ya, teman-teman. Oke, kita komen dulu ini. Terus di sini kita mulai dulu bikin sebuah slice menu. Terus kita tulis string, kita tulis isinya itu misalnya, nih kita tulis misalnya ada ST, kemudian ada es jeruk, es kopi, es susu gitu ya. Nah, ini udah kita bikin nih sebuah slice gitu. Kita coba print, kita lihat panjangnya, kita running lagi. Di sini akan tampil ya dua nilai gitu ya. Ada nilai dari slice-nya, kemudian di sini ada panjang dari slice itu gitu ya. Jadi di sini panjang itu ada 4, ada es teh, ada es jeruk, es kopi, dan es susu untuk nilainya. Nah, ini cara kita untuk membuat slice yang pertama. Kita komen dulu. Kita coba cara yang kedua, yaitu menggunakan fungsi make ya. Nah, di sini kita tulis tipe datanya string, kemudian kita tulis panjangnya 3, terus untuk kapasitasnya itu opsional. Boleh kita tulis atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita udah bikin slice, kita coba running lagi. Kita lihat untuk tampilannya ya di terminal. Nah, di sini karena nilainya belum ada, maka ketika kita print dia akan kosong gitu ya. Terus untuk panjangnya karena di sini kita definisikan 3, ketika kita print juga akan tampil 3. Nah, ini untuk cara kita membuat slice dengan built-in function. Nah, kita komen lagi. Ini kita uncomment. Terus kita pengen bikin sebuah slice yang baru gitu ya. Misalnya var new menus gitu ya. Terus kita panggil menus dari slice yang pertama gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan
cara menggunakan dua indeks. Nah, kita coba balik lagi ke slide. Untuk membuat slice dari array, di sini kita bisa menggunakan dua indeks. Indeks yang pertama itu untuk nilai mulainya, dan indeks yang kedua itu untuk nilai akhirnya gitu ya. Nah, kalau di sini kita bikin mulainya itu dari indeks ke-1 dan berakhir di sebelum indeks ke-4. Nah, kita coba praktek. Di sini ada es teh, es Milo, es jeruk, es kopi, es susu. Kita coba tambah biar sama ya. Misalnya es dawet deh. Nah, terus di sini kita tulis nih untuk slash yang baru ini dimulai dari 1, indeks ke-1, kemudian berakhir dengan sebelum indeks ke-4. Nah, di sini kita coba print dulu. Untuk panjangnya nanti aja kita coba lihat dulu di sini. Kita running, hasilnya adalah es jeruk, es kopi, es susu. Nah, kenapa bisa gitu ya? Karena dimulai dari indeks ke-1 berarti di sini indeks ke-1-nya adalah es jeruk. Terus indeks selanjutnya kita ambil es kopi dan di sini adalah dia akan berhenti di sebelum indeks ke-4. Kalau indeks ke-4-nya berarti kita hitung ya, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dia akan berhenti sebelum es dawet. Berarti di sini nilainya adalah es susu. Makanya di terminal tampil es jeruk, es kopi, dan es susu. Nah, kita coba print untuk panjangnya. Kita running lagi. Nah, dia akan tampil angka 3. Jadi dia memiliki panjang sebanyak 3 elemen gitu ya. Nah, ini cara kita untuk membuat slice dari sebuah array atau dari sebuah slice yang lainnya ya. Jadi sangat sangat mudah untuk kita membuat sebuah slice. Nah, kita coba komen dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara kita untuk mengakses sebuah nilai slice. Nah, yang menariknya adalah untuk mengakses slice ini sama seperti kita mengakses array. Jadi kita menggunakan sebuah indeks. Contohnya itu, misalnya di sini kita udah punya sebuah slice menu, terus kita pengen akses indeks ke-1 gitu ya. Berarti kita pengen mengambil nilai es jeruk. Nah, di sini kita ubah dulu menus, terus kurung siku, dan kita ambil indeksnya gitu. Karena kita pengen ngambil es jeruk, berarti kita tulis di sini 1. Karena indeks ke-1. Terus kita running lagi. Dia akan tampil di terminal sebuah teks, yaitu es jeruk. Nah, ini mirip banget dengan array ya. Ketika kita pengen akses array, kita butuh indeksnya. Begitu juga dengan slice. Oke, ini terkait cara mengakses slice. Berikutnya, kita akan cari tahu cara kerja dari slice itu ya. Atau slice ini apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau tadi kita udah bahas bahwa slice ini dia mereferensikan sebuah array. Nah, di sini kita akan lihat dari teorinya itu, ketika ada slice baru yang terbentuk dari slice yang lama, misalnya tadi kita udah punya slice menu gitu ya. Terus ada slice yang baru, yaitu kita hapus. Di sini ada slice yang baru yaitu new menus. Kita hapus dulu komen-komen bahwa ketika ada slice baru yang terbentuk dari slice yang lama, maka data elemen slice yang baru itu akan memiliki alamat memori yang sama dengan elemen slice yang lama. Begitu juga ketika kita bikin slice itu dari sebuah array. Dia akan memiliki alamat memori yang sama. Jadi kita lihat lagi ya di sini ada var menus, ada slash menus, kemudian kita punya slash yang baru nih gitu. Ada slash dengan namanya itu new menus. Nah, karena new menus ini mereferensikan slash yang udah ada, maka dia akan memiliki alamat memori yang sama. Jadi di belakang layar, mereka ini akan merujuk ke alamat memori yang sama.
Nah, ini hubungannya dengan cara kerja komputer ya, cara kerja komputer mengelola data atau menyimpan data. Jadi komputer itu menyimpan data itu ke dalam memori dan dia menggunakan sebuah alamat atau disebut dengan memory address. Nah, ini ada hubungannya juga dengan slice. Oke, itu terkait dengan alamat memori. Terus apa sih efek sampingnya gitu? Atau emang kenapa kalau alamat memorinya sama? Nah, akibatnya adalah setiap perubahan yang terjadi di slice yang baru, dia akan memiliki dampak juga ke slice yang udah ada gitu atau slice yang lamanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ubah nilai di slice yang baru ini, nilai yang ada di slice yang lama juga akan terdampak. Nah, kita coba praktek di sini misalnya itu kita ubah nilai new menus misalnya indeks ke 0 gitu ya. Kita ubah jadi apa ya? Es buah deh misalnya. Terus kita print lagi new menus. Terus kita coba lihat hasilnya di terminal. Nah, kalau tadi ketika kita running, dia akan tampil es jeruk, es kopi, dan es susu. Nah, ketika kita ubah di sini, di slash yang baru, kita ubah nih indeks ke nolnya, yaitu es jeruk. Nah, yang sebelumnya itu nilainya es jeruk, kita ubah jadi es buah, terus kita tampilin di terminal, dia udah tampil nih nilainya gitu ya. Es buah, es kopi, dan es susu. Oke, terus kita pengen nih buktikan gitu ya, efek dari perubahan ini gitu. Apakah terdampak slash yang lama, yaitu slash menu atau enggak gitu. Nah, di sini kita coba print lagi slash menu. Terus kita lihat hasilnya di terminal. Nah, di sini akan tampil ya teman-teman gitu. Kalau misalnya tadi sebelum kita ubah, yang tampil di terminal itu adalah di sini bisa kita lihat ya, ada es teh, es jeruk, es kopi, dan es susu. Kemudian di sini kita ubah nih nilai dari slash yang baru gitu. Karena slash baru ini merujuk ke slash yang lama, ketika kita ubah es jeruk menjadi es buah di sini, ketika kita print slash yang lama yaitu slash menu, di sini juga akan ikut berubah ya nilainya gitu. Es teh, es buah, es kopi, es susu, es dawet. Es jeruknya hilang gitu atau es jeruknya udah diubah menjadi es buah. Nah, inilah maksud dari memiliki alamat memori yang sama. Jadi analoginya kalau misalnya alamat memorinya sama, ketika kita ubah salah satunya, dia akan berdampak ke keduanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan bahas metode-metode atau fungsi-fungsi yang ada di slice ini gitu ya. Mungkin untuk video kali ini segitu dulu ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu teman-teman untuk belajar mengenai slice yang ada di Golang. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung ditulis di komentar dan nanti akan kita bahas ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton di series Belajar Golang yang ke-7 ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.